Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi dengan saya Romi Wahyuda dari jurusan Teknologi Pertanian, program studi Manajemen Perkebunan kelas 7B Politeknik Negeri Pontianak. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang mengenai mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Nah, gimana kita ketahui Indonesia sendiri memiliki ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Baik, jadi yang pertama yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih konsep dan urgensinya? Nah, kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa ideologi merupakan suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Nah, jadi ideologi ini diartikan sebagai cara pikir seseorang atau suatu golongan. Nah, jadi ideologi bisa juga dikatakan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Nah, kemudian yang kita tahu banyak sekali ideologi-ideologi yang ada di setiap negara. Nah, apa saja sih ideologi yang ada di dunia ini? Nah, seperti yang kita ketahui, di dunia ada berapa jenis ideologi yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu Marxisme, Leninisme, atau yang biasa dikenal dengan ideologi komunis. Nah, jadi ideologi komunis ini merupakan proses perubahan sosial yang bersifat dialektis. Nah, jadi dialektis itu merupakan perbedaan dalam suatu masalah yang menciptakan hal baru. Nah, salah satunya seperti gerakan 30 SPKI. Nah, gerakan ini sangat banyak membunuh korban yang kita kenal dengan peristiwa Lubang Buaya gitu ya, yang membunuh para jenderal karena memiliki perbedaan pendapat mengenai kudeta. Nah, ini sangat berbahaya. Kemudian yang kedua yaitu liberalisme. Nah, jadi seperti namanya liberal gitu ya. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Nah, jika dikaitkan dengan suatu negara, yang mana negara adalah satu kumpulan beberapa orang, kelompok yang terdapat dalam suatu wilayah ataupun daerah, ini sangat bertentangan dengan ideologi liberalisme seperti yang kita tahu. Nah, kemudian ideologi sosialisme. Jadi seperti yang kita ketahui, sosial. Jadi berkaitan dengan masyarakat gitu ya. Ideologi ini mengedepankan kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Kemudian yang keempat yaitu ideologi kapitalisme. Nah, jadi ideologi kapitalisme ini suatu ideologi yang memberikan kebebasan kepada individu untuk menguasai suatu perekonomian. Ada patah mengatakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini artinya terdapat pembeda ataupun perbedaan dalam kehidupan sosial. Sangat bertentangan yang namanya dengan pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian kita masuk ke ideologi Pancasila, yang mana ideologi ini dianut oleh negara Indonesia. Nah, jadi aktualisasi 5 sila Pancasila. Jadi Pancasila itu memiliki 5 sila gitu ya, yang mana terdapat poin-poin penting setiap sila tersebut. Nah, jadi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi. Artinya perbedaan bisa dari agama,
ras, suku, dan sebagainya. Perbedaan tersebut mengakibatkan perpecahan, perkelahian, dan sebagainya. Jadi sila pertama ini menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Kemudian sila yang kedua. Jadi sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila ini merupakan pelaksanaan dari hak asasi manusia, yang mana sila ini merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negaranya. Artinya menumbuhkan karakter ataupun tindakan yang adil, tidak membeda-bedakan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nah, jadi sila ini menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di burung Garuda itu terdapat tulisan di bawahnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah dia persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini berkaitan dengan komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Nah, yang kita ketahui demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos, yang artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini sangat luar biasa sekali ya. Poin yang keempat sangat berkaitan dengan negara kita, Indonesia, yang menerapkan sistem demokrasi yang sudah lumayan bagusnya gitu. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bisa dikatakan pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak orang-orang yang miskin yang didiskriminasi. Nah, maka dari itu perlu adanya penerapan sila kelima ini, mencegah diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok lemah. Nah, ini sangat luar biasa. Salah satu tantangan yang perlu kita hadapi untuk generasi penerus yaitu pengaruh globalisasi. Ketika kita sudah menerapkan yang namanya ideologi Pancasila, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa Pancasila memiliki 5 sila yang sangat luar biasa sekali, yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan di negara kita, Indonesia tercinta. Jadi globalisasi itu ada pengaruh buruk dan ada pengaruh jeleknya. Nah, pengaruh baiknya mungkin bisa bertukar informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Tapi juga dapat berdampak buruk, salah satunya penyebaran narkoba, kemudian korupsi, kemudian timbulnya budaya-budaya yang bertentangan dengan moral. Nah, itu perlu kita jaga, perlu kita saring. Jangan sampai efek dari globalisasi ini memiliki dampak yang buruk lebih besar ketimbang dampak baiknya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menggali historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, jadi seperti yang kita ketahui gitu ya, banyak sekali sejarah-sejarah mengenai ideologi Pancasila. Kita kupas yang pertama yaitu dari kepemerintahan Presiden Soekarno. Nah, jadi Pancasila sudah ditegaskan sebagai pemersatu bangsa pada kepemimpinan
Presiden Soekarno. Jadi dikumandangkan setiap pidatonya gitu ya. Nah, tapi dalam perjalanannya pada tahun 1960 sampai 1965 gitu ya, Presiden Soekarno lebih menekankan kepada sistem Nasakom atau konsep Nasakom. Nah, yang mana kita ketahui konsep Nasakom, nasional, agama, komunis. Ini dilihat dari sejarah gitu ya. Indonesia pernah dipengaruhi oleh ideologi komunis seperti yang dibahas sebelumnya. Nah, ini di perjalanannya, di akhir kepemimpinannya, kepemerintahannya, ini sedikit mengalami penurunan dalam penerapan Pancasila. Nah, kemudian di kepemerintahan Presiden Soeharto. Jadi Pak Soeharto gitu ya, presiden kedua Indonesia, yang mungkin tidak diragukan lagi untuk semangat nasionalismenya dalam membela ideologi Pancasila. Nah, karena beliau juga salah satu pelopor gitu ya dalam menumpas PKI atau ideologi komunis. Nah, jadi beliau mengeluarkan yang namanya P4. Nah, P4 ini berkaitan dengan pedoman penghayatan dan juga pengamalan Pancasila. Jadi sangat luar biasa pada kepemerintahan beliau, walaupun bisa dikatakan orang-orang membencinya karena pada saat itu beliau turun sebagai presiden oleh penentang-penentangnya karena beliau bisa dikatakan rezim gitu ya, Orde Baru. Nah, jadi mengapa demikian? Karena monotafsir dari ideologi itu sendiri. Nah, jadi beliau turun, kemudian digantikan oleh presiden yang ketiga, yaitu B.J. Habibie. Nah, jadi B.J. Habibie pada saat itu lebih memfokuskan pada masalah politis. Nah, jadi kurang terlihat adanya pengembangan dari ideologi Pancasila itu sendiri. Bahkan beliau didesak untuk menghapus penataran P4. Nah, tadi yang berkaitan dengan pengamalan Pancasila. Jadi sangat disayangkan gitu ya. Sudah dikeluarkan, sudah diterapkan sebelumnya, kemudian dihapuskan kembali. Nah, ini salah satu penurunan bagi ideologi Pancasila. Kemudian setelah B.J. Habibie, yaitu presiden yang keempat, Abdurrahman Wahid. Jadi masa kepemerintahan beliau gitu ya, sangat singkat bisa dikatakan begitu. Di sini beliau memiliki wacana tentang penghapusan pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunis. Nah, tapi itu hanya sebuah wacana, tidak bisa diterapkan. Sehingga pada saat itu perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung menurun. Nah, kemudian setelah beliau gitu ya, timbullah masa pemerintahan Presiden Megawati. Nah, ini salah satu presiden wanita pertama gitu ya. Di sini Pancasila sudah kehilangan formalitasnya. Mengapa demikian? Ya, karena disahkannya undang-undang yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan Pancasila dan pengamalannya, karena pelajaran tersebut sangat bermanfaat bagi generasi penerus. Tapi sangat disayangkan ini dihapuskan kepada kepemerintahan beliau. Nah, kemudian pada masa kepemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY gitu ya. Ini bisa dilihat gitu ya pada masa beliau menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Jadi di akhir-akhir periodenya beliau menandatangani gitu ya undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Nah, jadi mata kuliah Pancasila seperti yang sekarang pendidikan Pancasila itu sudah ada dan sudah diterapkan kembali setelah sebelumnya dihapuskan yang P4. Jadi itulah sumber historisnya gitu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah Pancasila sudah luar biasa dalam perkembangannya, walaupun masih banyak yang ya paham tapi tidak bisa menerapkan, seperti itulah sekiranya gitu ya. Walaupun begitu, yang penting kita tidak terpengaruh oleh ideologi-ideologi yang dapat menghancurkan ideologi Pancasila. Pentingnya ideologi Pancasila bagi generasi penerus bangsa, mahasiswa, pelajar, dan sebagainya itu ya, dan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa peran ideologi ini sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, korupsi, kemudian terorisme itu dapat dicegah karena adanya Pancasila sebagai pedoman negara, sebagai dasar negara kita. Nah, di samping itu Pancasila juga sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan juga fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, kemudian keterbukaan, sehingga mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Karena yang kita ketahui, bidang akademis sangatlah penting dalam pengembangan Pancasila, karena menjadi benteng pertama dalam penanaman ideologi Pancasila. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.